warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri semua yang diberikan atas nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah jadikan kita istiqamah di atas sunnahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan bacaan dari kitab Sahih Muslim, dan seperti yang kita tahu bahwa ada yang tikrar, yang berulang, ya, jumlah seluruhnya mungkin sekitar 5.362 hadis ya. Jadi kalau penomoran hadisnya nanti ada berbeda, karena memang ada yang di sebagian kitab yang itu tidak dimasukkan dalam pengertian, ada yang bila tikrar, ada yang dengan tikrar. Oleh karenanya, kalau kita membaca Sahih Muslim, bukanlah seperti Sahih Bukhari sebagaimana yang kita tahu ya. Dan saya berusaha untuk menyampaikan apa yang kita catat dan beberapa ta'liq yang disampaikan oleh Syekh Walid, dan mungkin nanti diambil tambahan dari syarah Sahih Muslim yang ada dalam kitab Imam Nawawi yang dikasih nama Al-Minhaj. Oleh karena itu, sebagaimana yang di awal ya, thariqah kita belajar adalah sedikit mengenal tentang rawi, kemudian setelah itu matan hadisnya, dan mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di pertemuan kita pagi hari ini tentang sholat 5 waktu, ahad min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam, di nomor yang aslinya sebagian menyebutkan di nomor 12 yang Sahih Muslim. Nah, yang lain lagi menyebutkan tadi di nomor ke-11 urutannya, wallahu taala a'lam. Baik, beliau Imam Muslim mengatakan, qala Imam Muslim haddatsana Qutaibah bin Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif ibnu Abdullah Tsaqafi an Malik ibnu Anas فيما قرئ عليه من أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حدثني يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد جميعا عن إسماعيل ابن جعفر عن أبيه عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. Baik, itu tadi ucapan dari Imam Muslim sebagaimana riwayat yang beliau ambilkan dari Qutaibah ibnu Sa'id. Katanya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id ibnu Jamil bin Tarif ibnu Abdullah Tsaqafi an Malik ibnu Anas, dari Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian yang dalam riwayat dibacakan di atasnya dari Abu Suhaif an abihi, dari ayahnya, annahu sami'a Talha ibn Ubaidillah, bahwa dia mendengar Talha bin Ubaidillah, dia mengatakan, katanya, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW, datang seorang laki-laki
ya min ahli Najd, dari ahli Najd. Kemudian sa'irur ra'si, yang rambutnya berdiri, sa'irur ra'si, nasma'u dawiya sautihi, dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengar bunyi suaranya, maksudnya semacam bisikan suaranya karena tidak terdengar jelas begitu. Sebagaimana di riwayat ini, wala nafqahu ma yaqul. Kami dengar suaranya, tapi kami tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Ini menunjukkan sahabat yang meriwayatkan begitu detailnya sehingga apa yang dia dengar walaupun tidak jelas itu diceritakan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia datang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Kemudian ternyata dia itu bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan khamsus salawatin. Islam adalah salat 5 waktu fil yaumi wa lailah, dalam sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuhun. Apakah ada selain itu? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, la illa an tatawwa'a wa siyama syahr Ramadan, kecuali yang sunnah. Kata Nabi tidak. Cuman itu saja, kecuali engkau melaksanakan salat-salat sunnah. Kemudian Nabi mengatakan juga wasiyamu syahri Ramadana, dan yang diwajibkan pada engkau adalah puasa di bulan Ramadan. Faqala hal alayya ghairuhu, apakah ada selain itu, selain puasa Ramadan? Faqala la illa an tatawwa'a. Kata Nabi tidak ada kecuali engkau mengerjakan puasa yang sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat. Lalu Nabi menyebutkan tentang zakat. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain selain zakat? Faqala sallallahu la illa an tatawwa'a, kecuali zakat yang sunnah, maksudnya infak atau sedekah. Qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu. Kata laki-laki ini, demi Allah, kata dia, aku tidak akan menambahkan. Jadi dia itu membalikan badan atau dia pamit begitu. Adbarar rajul, lalu dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambah dan tak akan mengurangi darinya. Maksudnya dia mengerjakan salat 5 waktu, kemudian juga saum Ramadan dan juga zakat yang wajib. Faqala sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Kata Nabi, dia telah beruntung kalau dia jujur. Artinya kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau aflah itu maknanya juga bisa bahagia. Maka dia telah bahagia, atau dia akan bahagia, akan bahagia jika dia jujur atau benar melakukannya. Sementara riwayat yang berbeda, hadatsani Yahya ibnu Ayyub, dari Yahya bin Ayyub, dari Qutaibah bin Sa'id, semuanya dari Ismail ibnu Ja'far, an Suhail, dari Suhail, dari ayahnya, dari Talha ibnu Ubaidillah. Nabi SAW juga seperti tadi, dan itu diriwayatkan dari Malik, ya, dari Malik. Dan kata Nabi SAW cuma beda sedikit, ya, annahu qala faqala sallallahu aflaha wa abih in sadaqa. Sesungguhnya dia akan bahagia demi bapaknya jika dia benar. Atau di riwayat yang lain, dia akan masuk ke dalam surga kalau dia benar. Ini riwayat yang berbeda, dan hadis ini sekali lagi adalah hadis yang termasuk banyak sekali faedahnya, tapi intinya di sini Imam Nawawi menyebutkan beberapa penjelasannya. Mungkin perlu saya sampaikan penjelasan beliau. Awalan, yang pertama, Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi ukhtulifa fihi faqila Qutaibah ismuhu wa qila bal huwa laqab wasmuhu Ali. Kata Imam Nawawi, terjadi khilaf tentang Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi. Apakah namanya adalah Qutaibah? Sebagian mengatakan bal huwa laqab. Qutaibah itu adalah laqab. Seperti Umar dengan Al-Faruq dan yang lain. Wasmuhu Ali. Nama dia adalah Ali. Faqalahu Abu Abdullah ibni Mandah. Kata Abu Abdullah min Mandah, begitulah yang dia katakan. Waqila ismuhu Yahya. Dan sebagian yang lain mengatakan namanya adalah Yahya. Adapun Saqafi, As-Saqafiyu fahuwa maulahum, qila inna jaddahu Jamilan kana maula lil Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Jadi kakeknya itu katanya maulanya Hajjaj bin Yusuf, sehingga As-Saqafi nisbat untuknya. Adapun Abu Suhail
adalah ismu Abi Suhail Nafi ibnu Malik ibnu Abi Amir. Ya, nama dia adalah Nafi bin Malik ibnu Abi Amir. Dan tadi ucapan beliau rajulun min ahli Najd, seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi dari ahli Najd ini, yang dia sa'ir ra's, artinya rambutnya berdiri, wa huwa yarfa'i tha'ir sifati lirrajul wa kila yajuzu nasbuhu 'alal hal. Wa mana tha'ir ra's qa'imu sya'rihi muntafishuhu. Kata Imam Nawawi, rambut orang tadi berdiri berarti menunjukkan bukanlah rambutnya yang dia keriting atau digundul dan yang lain, tapi bagaimana seorang rawi menceritakan sampai detail. Orang yang bertanya kepada Nabi ini pemilik rambut yang berdiri dan dia dari orang Najd. Baik. Adapun nasma'u dhawiya sautih wala nafqahu ma yaqul, ini juga sebagai bentuk kejujuran rawi. Kami dengar suaranya, tapi kami tidak tahu apa isinya. Waruwiya nasma'u wa nafqahu bin nun al-maftuha fihima waruwiya bil ya al-musanna min tahta al-madmunah. Ini secara bahasa aja ya. Wal awwal huwa ashhar. Jadi nasma'a dhawiya sautihi wala nafqah ma yaqul. Itu yang dirajihkan. Kalimat dhawi sautihi fahuwa bu'duhu fil hawa wa manahu shiddatu sautin la yufhimu. Kata Imam Nawawi, kenapa dibilang dhawiya sautihi? Kami dengar bunyi suaranya. Kenapa? Karena jaraknya jauh, terhalang oleh angin dan yang lain. Maknanya kebanyakan ucapannya tidak tahu. Seperti ada orang ngobrol, kita dari agak jauh, jadi tidak terdengar. Tapi kita tahu dia sedang ngobrol. Nah, oleh karena itu, kemudian tadi mendekat dan akhirnya terdengarlah apa ucapan dari orang tadi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma qawlu hal alayya ghayraha, apakah ada untuk saya selainnya? Maka kata Nabi SAW, tidak, kata Nabi, illa an tatawwa'a, kecuali yang sunnah. Maksudnya dikatakan di sini kalau puasa, maaf, kalau salat yang wajib, tak ada selainnya kecuali yang sunnah. Kemudian puasa Ramadan, ya, juga yang jelas itu wajib, dan yang lainnya adalah sunnah. Begitu juga dengan zakat. Zakat yang wajib itu yang ditunaikan, kemudian sisanya adalah zakat yang sunnah atau juga sedekah. Begitu yang Syekh Walid sampaikan. Dan adapun adbar rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu, orang ini kemudian membalikkan badan dan dia hendak pergi, lalu dia mengatakan, demi Allah saya tak akan menambah yang wajib dan tak akan mengurang-uranginya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaq. Sesungguhnya dia telah atau dia akan bahagia kalau dia dalam keadaan jujur. Artinya benar, dia yakin bahwa yang wajib-wajib diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, hadal falah raji'un ila qawlihi la anqusu khassah. Falah ini atau kebahagiaan ini baliknya kepada ucapan wala anqusu khassah. Saya tak akan menambahkan secara khusus yang lain-lainnya. Wal adhar annahu aidun ila al-majmu'i bima'na annahu idza lam yazid wa lam yanqus kana muflihan li'annahu ata bima alaihi wa man ata bima alaihi fahuwa muflih. Kata Imam Nawawi, kalau dia tidak nambah dan tidak mengurang, maknanya dia konsekuen dengan yang wajib-wajib. Semua yang wajib dikerjakan dan dia kerjakan dengan ikhlas seluruhnya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, itu sudah cukup untuk melepaskan dia dari ancaman dengan neraka. Kalau dia yakin seluruhnya pasti diterima. Fahuwa muflih, maka dia telah beruntung. Walaysa fi hadha annahu idza ata bizaid la yakunu muflihan. Bukan berarti mananya kalau ada tambahan dengan ibadah sunnah itu tidak bahagia, tidak muflih. Lianna hadza mimma yu'rafu bid-darurah, kata Imam Nawawi, karena ini sesuatu yang sudah kita kenal. In aflaha bil wajib fali anna yufliha bil wajib wal mandub aula. Karena kebahagiaan akan didapat kalau dikerjakan yang wajib dan juga yang sunnah, ya, sebagai pelengkapnya. Fa in qila kaifa qala la azid ala hadha, bagaimana dengan ucapan saya tak akan menambah kecuali yang ini tadi? Laisa fi hadzal hadits jami'ul wajibat walal manhiyat asy-syar'iyyat wala sunnatil mandubat. Fal jawab annahu jaa'a fi riwayatil Bukhari
Fi akhir hadzal hadits ziyadatun tuwaddihu al-maqsud qala fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bi syara'i al-Islam fa adbar ar-rajul wa huwa yaqulu wallahi la azidu wa la anqus mimma faradallah. Baik, bukan berarti makna hadis ini bahwa dia hanya ngerjakan 3. Pertama adalah salat 5 waktu, kemudian shaum Ramadan, dan ketiganya adalah zakat. Karena dalam riwayat Bukhari, Nabi menambahkan dengan syara'i al-Islam, dengan syariat-syariat Islam. Maknanya semua yang wajib-wajib dan semua yang haram-haram. Semua yang wajib-wajib, orang ini konsekuen mengerjakan dan dia lakukan dengan yang terbaik. Kemudian semua yang haram-haram dia tinggalkan. Kalau keadaan kita seperti orang ini, mengerjakan seluruh yang wajib-wajib, bukan hanya 3 tadi ya. Ya, birrul walidain wajib dia kerjakan, dia tunaikan dengan baik. Uququl walidain haram, maka dia tinggalkan. Al-baghyu, ya haram, dia seluruhnya tinggalkan. Semua yang haram-haram ditinggal, semua yang wajib-wajib dikerjakan, maka ini yang dimaksud di hadis ini, sehingga Nabi mengatakan, aflaha in shadaq, sesungguhnya dia akan bahagia kalau dia jujur. Kemudian, wa amma nawafil faqila yuhtamal anna hadha kana qabla syar'iha wa qila yuhtamal annahu adara la azid fil fardi bitaghyir sifatihi ka'annahu yaqul la usalli adh-dhuhra khamsan wa hadha ta'wilun dhaif. Adapun kalau ada yang meriwayatkan atau menafsirkan maksud di hadis ini, misalnya seorang atau orang ini mengatakan tadi, saya tak akan menambah, tak akan mengurang. Bukanlah yang dimaksud di sini, sholat duhur, dia tambah jadi 5 rakaat, misalnya takwilnya begitu, maka ini tidak dimaksudkan di hadis ini. Tapi orang ini mengerjakan duhur yang 4 rakaat, asar, sampai kemudian 5 waktu sholat, Ramadan 1 bulan, zakat kemudian yang wajib, lalu semua syariat Islam yang wajib-wajib dia kerjakan, yang haram-haram seluruhnya ditinggalkan, dan ini yang dimaksud dan disahihkan dari takwil penjelasan atau syarah penjelasan hadis tersebut. Kemudian disebutkan di sini wa'lam annahu lam ya'ti fi hadzal hadis dzikru al-hajj wala jaa'a fi dzikruhu wala jaa'a dzikruhu fi hadits Jibril min riwayat Abi Hurairah wa kadza ghairu dzalik min hadhihi al-ahadits lam yudhkar fi ba'dihha as-shaum. Kalau antum dan kita semua lihat, hadis ini tidak terdapat penjelasan kok hanya zakat saja. Tidak ada haji, tak ada saum. Ya, begitu juga walam yudhkar fi ba'diha zakat wa dzukira fi ba'diha silatur rahim wa fi ba'diha adaul khams walam yaqa fi ba'diha dzikrul iman. Jadi ada beberapa riwayat, di riwayat yang ini tidak disebutkan yang wajib termasuk saum dan haji. Ini kalau kita lihat demikian, maka jawabannya kata Syekh Walid Abu Nayyib, memang begitulah. Ketika dalam satu hadis penyebutan dengan 3 jenis ibadah, salat, kemudian saum dan juga zakat, bukan berarti menghilangkan, maaf, salat, zakat dan saum di hadis ini ya, bukan berarti kalau haji nggak disebut dia tidak termasuk rukun Islam. Begitu juga syahadat. Karena satu hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Di riwayat yang lain, misalnya tidak disebutkan, misalnya Nabi memerintahkan kepada Mu'adz ibn Jabal ketika ke Yaman. Ya innaka ta'ti qauma ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Wa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsu salawat fil yaumi wal laila. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim as-sadaqah awiz zakat. Jadi di hadis ini disebutkan 3, syahadat, salat, dan zakat, tak disebutkan tentang saum dan haji. Sementara riwayat yang ini, pertama salat, kemudian saum, dan ketiga adalah zakat, sementara syahadat dan juga haji tidak disebutkan. Maknanya kata beliau, karena ibadah itu ada 3 jenis ya. Maaf, ada 2 jenis secara umum, ya 3 kalau ditafsir. Pertama ibadah badaniyah, ibadah yang tidak perlu biaya, seperti salat, ya, maka dia adalah ibadah badaniyah. Ya, begitu juga saum. Saum adalah ibadah badaniyah. Aslinya puasa adalah tidak butuh biaya. Cuman orang kita aja yang membuat jadi masalah ketika bulan puasa pengeluaran lebih banyak. Ya. Kemudian ada ibadah maliyah seperti zakat. Nah, jenis ibadah yang ketiga yang bergabung antara badaniyah dan
dan ibadah maliyah seperti haji. Seperti haji. Baik, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abihi in sadaqa, hadha mimma jarrat adatuhum an yas'alu anil jawab anhu ma qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kana halifan falyahlif billah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa jawabuhu anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abi laisa huwa halifan innama huwa kalimatun jarat adatil arab. Kalimatun jarat adatil arab. Maksudnya aflaha wa abihi itu adalah ucapan atau kalimat yang biasa di kalangan orang Arab mengatakan, dan itu maknanya seperti demi ayah dan ibumu dan seterusnya, menunjukkan sesuatu ta'zim. Kata Nabi SAW, aflaha wa abi in sadaq, sesungguhnya dia akan bahagia dan juga ayahnya kalau dia jujur atau dia benar, ucapan dan perbuatannya sama. Sama sebagaimana hadis yang lain, man kana halifan falyahlif billah, siapa yang berjanji atau bersumpah maka bersumpahlah dengan atas nama Allah. Kemudian kata Nabi, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang untuk bersumpah dengan nama-nama ayah kalian, misalnya demi nenek moyang saya dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan juga di hadis tadi, aflaha wa abih. Sama dengan riwayat yang ini mirip dengan itu. Jadi intinya disebutkan di sini, wa fi hadzal hadits kata Imam Nawawi, anna salata allati hiya ruknun min arkanil Islam utliqat fi baqil ahadits hiya salawatul khams wa annaha fi kulli yaumin wa laila ala kulli mukallafin biha. Jadi faedah pertama di antaranya apa? Setiap kita wajib salat 5 waktu, dan ini berlaku bagi setiap orang yang mukallaf. Orang yang sudah mendapatkan taklif, dialah atau mereka lah orang-orang yang sudah balik, laki-laki sudah balik, perempuan sudah balik, maka wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan sholatnya hanya 2 kali saja, maghrib dan isya, yang lain ditinggal. Atau sebagian orang sholatnya hari Jumat saja, atau yang lebih parah, sholatnya ketika Idul Adha atau Idul Fitri saja. Tapi setiap hari. Dan disebutkan di sini, ya termasuk wa qauluna biha ihtirazun minal haid wan nufasa fa innaha mukallafah bi ahkami syar'i illa salati wa ma alhiqa ulhiqa biha. Kecuali kata beliau, ya, bagi wanita yang haid atau orang yang nifas, mereka adalah mukallafah, mendapatkan taklif, beban syariat, kecuali untuk salat dan saum. Maka orang yang haid tidak diperintahkan, bahkan dilarang untuk sholat dan puasa, tetapi tetap disyariatkan syariat yang lain. Baik, mimma huwa muqarrarun fi kutubil fiqh wa fihi, kemudian faedah yang lain, anna wujubas salatil laili mansukhun fi haqqil ummati wa hadha mujma'un alaih. Jadi dari sini kewajiban sholat malam menjadi dimansukh atau dihilangkan hukum wajibnya karena adanya kewajiban sholat yang 5 waktu. Dan kecuali Nabi SAW mendapatkan kewajiban khusus untuk sholat malam. Kemudian wakhtalafa asy-Syafi'iyun rahimahullah. Sebentar. Ini ada yang kurang sepertinya. Wakhtalafa, qaul Syafi'i rahimahullah fi naskhihi fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal asah naskhuhu. Jadi terjadi ikhtilaf, ya, dan salah satunya pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan apakah dengan datangnya salat 5 waktu bagi Nabi SAW, salat malamnya dinasakh, dihilangkan kewajiban salat malamnya. Kata Imam Nawawi, yang sahih adalah iya. Jadi Nabi SAW dahulunya sebelum ada kewajiban salat 5 waktu, beliau salat malam. Ya, kemudian setelah turunnya perintah ini, salat 5 waktu, beliau tidak wajib lagi salat malam. Wallahu taala alam. Wa fihi anna salatal witr laisa biwajibah. Faedah ketiga menunjukkan bahwa salat witir tidaklah wajib, dan ini penjelasan Imam Nawawi menunjukkan kalau salat witir wajib tentu disebutkan di sini. Tapi Nabi tidak menyebutkan dan menunjukkan salat witir tidak wajib. Kemudian yang keempat, anna salatal id aydan laisat biwajibah wa hadha madhhab jamahir.
Hadis ini juga menunjukkan bahwa salat Id tidaklah wajib. Kalau saya salat Id wajib, maka di hadis ini seharusnya dicantumkan. Wa hadha madhab jamaahir, dan ini madhab dari jumhur. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah wa ta'ifatun ila wujubil witr. Abu Hanifah dan sekelompok yang lain mengatakan salat witir itu wajib. Wa dhahaba Abu Sa'id al-Istakhri min ashabi Syafi'i ila anna salat al-Id fardu kifayah. Berkata Abu Sa'id, salah satu ulama dari kalangan Syafi'iyah, mengatakan bahwa salat Id adalah fardu kifayah. Dan kemudian faedah yang lain, annahu la yajib saum Asyura wala ghairi siwah. Dari sini juga menunjukkan puasa Asyura tidak wajib karena tidak disebutkan di hadis ini. Selain Ramadan tidak wajib. Wa hadha majmu'un alaihi wa ikhtalafa al-ulama hal kana saum Asyura wajiban qabla ijabi Ramadan am kana al-amru bihi nadban. Terjadi khilaf di antara ulama sebelum adanya puasa Ramadan, apakah puasa Asyura wajib? Sebagian berpendapat sebelum adanya Ramadan puasa Asyura wajib, tetapi setelah diwajibkan Ramadan puasa Asyura jadinya sunnah. Wa huma wajhani li ashabi Syafi'i wa adharuhuma lam yakun wajiban. Begitu juga dari kalangan Syafi'iyah tidak mengatakan wajib. Watsani kana wajiban, sementara pendapat yang lain menyebutkan wajib. Wallahu taala a'lam. Kemudian faedah yang terakhir yang beliau sebutkan, wa fihi annahu laisa fil mali haqqun siwa az-zakat ala man malaka nisaban wa fihi ghairu dzalika wallahu taala a'lam. Juga bagi orang yang memiliki harta yang wajib baginya tak ada kecuali zakat kalau sampai di nisab. Setelah itu maka tidak ada yang wajib kecuali sesuatu yang sunnah saja. Beliau mengakhiri dengan ucapan Wallahu taala a'lam. Itu beberapa faidah yang disebutkan Imam Nawawi dan sedikit tentang penjelasan apa yang ada di matan hadisnya. Adapun di bagian akhir saya ingin menambahkan sedikit apa yang beliau berikan ta'liq. Ya, Qutaibah bin Sa'id ini hanya untuk kita tahu saja, dan mungkin kalau dibacakan sering nanti kita akan hafal. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif ibn Abdullah As-Saqafi Al-Baghlani Abu Raja, ya tabi atba dari kalangan tabi'in yang kibarut tabi'in. Dan beliau wafat di daerah Hims di tahun 240 Hijriyah. Malik ibnu Anas. Sekarang Malik bin Anas bin Malik ibni Abi Amir Al-Asbahi Al-Humairi Abu Abdullah tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in. Malik bin Anas beda dengan Anas bin Malik, ya. Jadi kalau Malik ibnu Anas Imam Malik, sementara Anas bin Malik sahabat. Kalau dia adalah tabi'ut tabi'in, Malik bin Anas. Kemudian Nafi ibnu Malik ibnu Abi Amir. Itu kunyahnya Abu Suhail dan dia sahabat. Kemudian sakana fil Madinah, dia tinggal di Madinah. Adapun Malik bin Abi Amir, kalau tadi Nafi bin Malik, itu kakek dari Malik, Imam Malik, ya. Kakeknya Imam Malik namanya Malik bin Abi Amir. Ya, termasuk tabi'in, kibar tabi'in yang dari kalangan tuanya tabi'in, dan hidup di Madinah tahun 74 Hijriah beliau wafat. Talha bin Ubaidillah, ya, Quraisy At-Taimi, beliau adalah sahabat dan meninggal tufiya salasa sitta wa salasin tahun 36 Hijriah, ya tufiya bil Madinah, Asya bil Madinah wa tufiya bil Basrah. Hidup di Madinah dan meninggal di Basrah. Kemudian termasuk juga Yahya bin Ayyub, tabi'un, ya, dia adalah seorang tabi'in dan dia hidup di tahun atau sampai meninggal di tahun 234 Hijriyah. Qutaibah bin Sa'id yang tadi, Ibnu Jamil bin Tarif Ibnu Abdullah As-Saqafi Al-Baghlani Al-Abu Raja, dia adalah tabi'in juga, meninggal di tahun 240 Hijriyah. Ismail bin Ja'far Ibnu Katsir bin Abi Katsir Al-Ansari, ya, beliau meninggal di tahun 180 Hijriyah, ya Asya bil Madinah wa tufiya fil Baghdad. Hidup di Madinah dan meninggal di Baghdad. Ismail bin Ja'far tadi, ya. Kemudian Malik ibnu Abi Amir, ya Abu Anas tadi sudah kita sebutkan, dan kira-kira begitu ikhwan sekalian beberapa orang yang meriwayatkan hadis ini.
sangat layak untuk kita sebutkan, dan mereka yang kita sebutkan saya yakin akan membenarkan apa yang mereka sampaikan jika kita suatu saat bertemu dengan mereka di sorga, dan mereka akan mengatakan sahih apa yang disampaikan tadi dan kami yang meriwayatkan. Sehingga jangan sesekali kita menambah atau mengurang apa-apa yang tidak ada riwayatnya, khawatirnya kita akan dipersalahkan oleh mereka-mereka yang meriwayatkan hadis-hadis yang ada. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mencintai sunnah-sunnah Nabi dan membaca dan mengamalkannya, tentu memahaminya dengan baik. Dan ini satu hadis yang kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah. Jazakallah khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya masuk di sesi tanya jawab, mungkin akan bisa 1 sampai 3 pertanyaan mungkin Ustadz. Iya, boleh sampai 3 ya maksimal. Ya, jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz dari materi yang disampaikan, khususnya tafadhol bagi jamaah yang ingin bertanya langsung. Anda persilahkan. Baik, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ya. Ini Anda bacakan 1 pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Bismillah. Ustadz, apakah dengan hadis tersebut kita juga boleh mencukupkan dengan yang wajib saja? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, pertama tadi ada yang saya agak lupa ya. Syekh waktu menjelaskan di antara ucapan Umar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah idzanli, wahai Rasulullah izinkan saya untuk artinya memukul orang ini, karena orang ini dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tidak mau mengerjakan yang sunnah. Apakah ini mananya dia seperti orang-orang Qur'aniyun yang tidak mau melaksanakan sunnah? Bukan itu maksudnya. Maka Nabi mengatakan in aflaha ya qad aflaha in sadaqa. Sungguh dia ya sungguh-sungguh dia telah bahagia, telah beruntung kalau dia jujur. Maksudnya kalau dia konsekuen mengerjakan yang wajib, seluruh yang wajib dia kerjakan, dan dia ikhlas mengerjakannya, dan dia melakukannya dalam keadaan pasti diterima, itu sudah cukup menyelamatkan dia dari neraka. Nah, cuma siapa yang yakin semua amalan sunnahnya diterima Allah Ta'ala? Tak ada yang yakin. Jadi oleh karena itu kesimpulan di hadis ini, bukanlah kita hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah nggak pernah. Contoh misalnya, sholat subuh saja, qobliyahnya tidak. Tahiyatul masjid nggak pernah, sholat duha tidak pernah, tahajud nggak pernah. Semua yang sunnah dari sholat tidak pernah. Puasa sunnah Senin Kamis nggak pernah, Daud nggak pernah, semua nggak pernah, kecuali Ramadan. Kemudian yang sunnah-sunnah yang lain nggak pernah dikerjakan. Nah, orang ini, pertama kita tidak yakin bahwa ibadah wajib kita diterima. Seperti Syekh Utsaimin mengatakan, bukankah dalam hadis tentang sholat 5 waktu, kalau kita berjamaah, sholatul jamaah, ya, sholat jamaah seseorang itu ya dilipat gandakan sampai 27 atau 25 derajat dari riwayat yang lain, ya di'fan, dilipat gandakan 27 atau 25 derajat. Kalau dia sholatnya misalnya tidak khusyuk, maka bisa jadi dia hanya dapat 2 atau 5 derajat saja. Kalau ada sifat nifak atau ada riya dalam sholatnya, bisa jadi sholatnya itu bukan 27 derajat. Dia sholatnya cuma dapat 1 derajat mungkin. Atau bahkan sholatnya dari dulu sampai hari ini dikerjakan, tak pernah ada khusyuk, tidak juga mengerti bacaan sholat. Walaupun dia hadir di masjid berjamaah, bisa jadi setiap sholatnya itu mungkin dia hanya dapat berapa derajat. Atau mungkin bahkan seorang tahunan sholat, dari dulu sampai hari ini, tidak pernah mengerti bacaan, tidak pernah ada khusyuknya, jauh dari ikhlas. Mungkin hilang kewajiban, tapi tak ada nilai pahalanya. Yang lebih parah lagi, setiap sholat dia riya, maka mungkin dia tidak mendapatkan pahala, tapi dosa yang dia dapat. Maka kalau yang begini modelnya, berarti umur dia yang panjang tak ada pengaruhnya karena umur ibadahnya yang sedikit. Sehingga beliau Syekh memberikan saran buat kita
Tidak boleh seorang mengatakan saya cukupkan yang wajib-wajib saja dengan alasan kan hadisnya juga begitu. Dan tadi disebutkan di taklik kata Imam Nawawi, Nabi setelah menjelaskan tentang hal tersebut, beliau menyebutkan syara'i al-Islam dalam Sahih Bukhari. Syariat Islam yang lainnya. Maka ketika orang ini mengatakan wallahi la azid wala anqus, saya tak akan menambah dan tak akan mengurang apa yang diwajibkan ya untuk saya, kata Nabi silahkan kalau bisa. Maknanya begitu. Jadi dengan kata lain antum dan saya, dengan kata lain silahkan kalau yakin yang wajib-wajib seluruhnya diterima dan yang haram-haram antum dan kita tinggalkan seluruhnya, tak usah mengerjakan yang sunnah pun sudah cukup menyelamatkan dari neraka. Tapi jangan menyesal kalau satu saat ternyata ibadah sholat kita dikasih nilai berapa oleh Allah Ta'ala. Bahkan berapa banyak orang yang tidak peduli dengan sholatnya, yang itu adalah kewajiban dia dari dulu sampai sekarang, sering tidak ikhlas, sering kadang kita menganggap sholat sebagai utang, atau sering seseorang dalam keadaan riya dalam sholatnya, atau bahkan dia la yubalun, tidak peduli dengan sholatnya, sebagaimana dengan yang lain. Ya, kalau rumahnya kotor, dibersihkan. Kalau sholatnya kotor dari niatan yang buruk dan juga hal-hal yang lain, maka kadang tidak diperhatikan. Orangnya di masjid, hatinya ada di mana-mana, sedang terbang. Jadi intinya kesimpulannya begitu, sehingga bagi kita perbanyak ibadah sunnah untuk melengkapi yang wajib. Mungkin kekurangan dalam hal yang wajib kita tutup dengan yang sunnah. Dan ada sebagai tambahan, ibadah sunnah ibarat pagar dalam pagar yang di luar dari satu rumah. Ketika pagarnya ditutup, maka satu orang insya Allah dia akan lebih aman rumahnya, dan begitulah amalan sunnah. Kalau kita memiliki emas disimpan di laci lemari, dikunci, lemarinya ada kuncinya dikunci juga, lemarinya ada di kamar, ada pintunya dikunci juga, kamarnya ada dalam rumah, rumahnya ada pintunya dikunci semua, dan rumahnya dikelilingi pagar, pagarnya digembok. Begitulah ibadah sunnah juga demikian. Kalau orang rajin ibadah sunnah, sangat yakin pasti yang wajib dikerjakan. Saya belum pernah mendapatkan bapak-bapak datang ke masjid, sholat qobliyah subuh, kemudian pulang. Bapak subuhnya Pak, subuhnya nggak usah. Itu nggak ada. Atau selain kemisnya rajin, Ramadannya nggak dikerjakan. Hanya orang yang kurang akalnya yang begitu ya. Jadi heran sekali. Kalau orang mengerjakan yang sunnah, sementara yang wajib ditinggal. Dan ini kadang terjadi. Misalnya dia wajib mencari nafkah untuk untuk keluarganya. Tapi ibadah yang sunnah dikerjakan. Katakanlah seperti Umar menegur laki-laki yang dia berdoa di masjid, sholat duha dan yang lain, tapi dia tidak mau bekerja. Maka kata Umar, ya katanya idhab wa'mal, ya, bekerjalah katanya, sesungguhnya langit tak akan menurunkan emas. Begitulah seharusnya. Maka dari itu mengerjakan yang wajib aula, lebih wajib daripada yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Wallahu taala alam bishawab. Saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Wallahu taala alam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Haris Budiatna yang telah menyampaikan pembahasan dari hadis Sahih Muslim ini. Ya, semoga beliau Allah jaga beliau dan berikan panjang umur beliau agar bisa kita menyelesaikan pembahasan dari kitab Sahih Muslim ini. Selanjutnya, sebelum kajian Anda tutup, Anda akan informasikan beberapa informasi. Yang pertama, insya Allah hari ini akan ada kajian Ustadz Haris Budiatna jam 4 sore di kajian Majelis Taklim Al-Iman Banyumanik, di mana sore hari ini akan membahas tentang kitab Aqidah Thahawiyah terkait Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia dan jin untuk membawa hidayah. Insya Allah kajian ini akan melalui Zoom dan di-sharekan juga melalui YouTube dan Instagram Haris Budiatna Official. Lalu yang kedua, pada maghrib ada kajian offline Ustadz di Masjid Baitul Wahid, Perumahan Geraha Wahid, Sambiroto, akan bahas kitab Syarah Riyadus Shalihin yang insya Allah udah masuk pertemuan yang kedua, hadis yang kedua, itu tentang pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Dan insya Allah juga live YouTube dan Instagram Haris Budiatna Official. Dan yang ketiga, kajian offline di Masjid Jami Jatisari Mijen,
pada pukul 8 malam itu membahas kitab At-Takhwif Minan Nar, takut kepada neraka, yang insya Allah juga akan di-sharekan melalui YouTube dan Instagram Haris Budiatno Official. Dan jamaah juga bisa hadir, tapi juga ingat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Baik, mungkin itu aja yang dapat Anda sampaikan. Anda juga menghimbau kepada jamaah untuk mengikuti akun sosial media Ustadz dari Instagram, Telegram, dan YouTube Haris Budiatno Official. Insya Allah dari akun tersebut akan diinformasikan info kajian Ustadz, info live streaming kajiannya Ustadz, dan beberapa tulisan yang nasihat yang ditulis langsung oleh Ustadz. Dan insya Allah juga kajian pada pagi hari ini nanti akan di-upload di YouTube di playlist Sahih Muslim. Jadi bagi jamaah yang ingin memurojaah atau yang ketinggalan dari awal materinya bisa dilihat kembali. Yang sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya juga sudah diupload. Dan insya Allah hari ini juga akan diupload pertemuan yang hari ini. Mungkin itu aja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.